Oke, nah ini pertanyaannya adalah kamu tadi kan bilang kalau Bandung itu adalah paling lama daripada Malang, tapi kamu bikin lagunya Malang. Kenapa kamu mau bikin Bandung? Karena udah banyak yang bikin Bandung tuh Iya gitu. sih. Dan mungkin tumpukan pengalamanku di Bandung nggak seromantis di Malang. Oh, kita bilangnya adalah proses pendewasaannya hal itu ada di Malang ya? Mungkin ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal kamu suka lagu yang kayak gimana sih sebenarnya di luar hal yang sekarang gitu? Influence-nya apa? Lagu-lagu apa? Seperti apa gitu? Mungkin ini agak beda dari brand yang ditampilkan. Cuma biasanya sebetulnya kalau di Indonesia ada 2. Apa tuh? Satu Dewa 19. Yang kedua Peter Pan atau Noah. Gitu. Itu yang selalu aku dengerin dari awal sampai sekarang, dari awal SMA lah sampai sekarang. Kalau misalnya orang tanya inspirasinya lagu Hal dari mana sih, L dan lain sebagainya, biasanya orang-orang akan ngira lagu-lagu indie kayak 420, kemudian standar kayak Aditya Sofyan dan lain sebagainya. Padahal enggak gitu. Justru aku bikin lagu L itu sebelum kenal 420 dan lain sebagainya gitu. Masih belum mendengarkan lagu itu ya. Justru malah dapatnya dari ya itu Dewa 19 Dewa 19, tadi. Peter Pan dan lain sebagainya. Tapi bunyinya seperti yang sebelah sana, betul, begitu gak sih? Betul, ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dengernya kayak gitu, kenapa kamu bikinnya lagu yang seperti itu? Karena waktu itu belum se-expert itu. Oh ya? Akhirnya aku akan bikin akustikan aja, kemudian yang simple aja gitu. Dan, yang low budget ya? Betul. Yang gampang diproduce gitu. Dan alhamdulillahnya didengar sama banyak orang gitu sampai sekarang. Terus bakal expect gak ketika tiba-tiba pendengarnya udah lebih dari ratusan bahkan jutaan gitu? Nope, nggak expect sama sekali sih. Bahkan lagu L itu kalau nggak salah sekarang tuh 3 minggu lagi diperkirakan 200 juta stream lagu L itu. Dan aku nggak expect sampai segitunya, sampai semasif itu. Ya jujur aneh aja sih. Kenapa? Karena aku tuh nggak into musik sebetulnya. Lah terus? Ya sebetulnya awalnya itu aku ingin jadi pegawai biasa gitu, jadi dosen dan lain sebagainya. Oh iya? Gitu. Bentar, kamu pengen jadi dosen? Emang kamu jurusannya apa? Teknologi pendidikan. Hah? S2 lulus aku. Hah? Iya. S2 kapan? S2 2017. Hah? Wah. 2017 tuh masuk. Kamu kelahiran berapa sih? Aku kelahiran 89. Zodiak? Capricorn. Ya ampun, S2 udah. Terus kenapa nggak jadi dosen? Karena lagu L ini booming. Kalau misalnya gitu. waktu itu lagu L nggak booming, berarti kamu akan menjadi tenaga pendidik. Iya mungkin, aku akan ngelamar kemana-mana gitu. Ini fakta terbaru ya, karena kita nggak pernah tahu ya. Karena biasanya kan hal itu diundang ke pensi mana-mana, mulai dari yang Malang sampai luar Malang juga kan. Terus abis itu kalau ternyata L gak booming, kamu akan menjadi dosen berarti. Betul, jadi L itu benar-benar gak diprediksi akan didengar banyak orang, begitu. Terus kemudian? Akhirnya aku terjerembab ke dunia yang gila ini gitu. Masa sih gila? Iya dong. Masa sih? Kan harusnya kayak dunia normal tuh kan kayak apa? 9 to 5 kita kerja, pulang capek dan lain sebagainya. Ini kan nggak apa namanya itu bener-bener aur-auran kemana-mana dan lain sebagainya gitu. Tapi happy nggak? Nggak sih. Gimana sebentar? bentar. Hey, listenersmu itu udah 200 untuk satu lagu loh ya. Terus kemudian dilanjut lagi dengan lagu-lagu yang lainnya. Kenapa nggak happy? Aku lebih suka biasa aja. Maksudnya kehidupan yang biasa. Nah itu Pak itu justru aku malah suka. Kehidupan yang aur-auran gini aku malah gak suka. Gitu. Tapi ternyata kamu menjalani sekian tahun kan? Gitu. Kalau happy mungkin ada happy-nya karena yang namanya produce musik kan ada kepuasan tersendiri. Ada rasa yang wah akhirnya aku bisa ini nih gitu. Tapi secara kehidupan musik aku kalau misalnya ditanya orang gitu, kerjanya apa, kesibukannya apa sekarang? Nganggur.
Padahal musisi loh. Oh iya, tapi aku ngerasanya kayak nganggur aja. Nganggur kesana kesini, diundang orang gitu. Berarti memang di dalam otakmu adalah pekerjaan adalah 9 to 5 sebenarnya. Iya, kalau menurutku gitu. Terus kan ini kamu produce sendiri kan semuanya dari awal sampai hari ini? Ya, tapi kalau yang Malang ini baru ada timnya. Ada timnya, ya, betul. Nah, kamu memang dari awal sudah punya basic untuk produce atau gimana gitu? Enggak. Jadi serius. Gimana sih ini? Jadi awalnya itu aku ceritain lagu L. Boleh. Jadi awalnya itu aku sering nulis puisi. Awalnya sering nulis puisi, kemudian entah kenapa kalau misalnya aku nulis puisi itu ada melodinya di kepala. Oke. Nah, kemudian aku rekam lewat handphone. Terus waktu itu tuh entah dari mana Cut All the Ball nih. Itu tuh aku akhirnya belajar DAW, tapi nggak tahu musik. Jadi nggak tahu do re mi tuh nggak tahu. Jadi bisa DAW, akhirnya belajar. Dan harus satu-satu. Kalau bikin MIDI itu satu-satu. Ini bukan ya gitu loh, si note-nya itu. Manual, otodidak. Bahkan sampai sekarang itu ketika kan sekarang udah ngeband ya, maksudnya udah ada bandnya, itu kadang aku bingung sendiri. Maksudnya kayak misalnya ini nada dasarnya S ya gitu loh. Itu tuh masih bingung karena aku ngerasa aku nggak belajar teori musik, baru belakangan inilah belajar gitu. Ada beberapa hal yang masih belum aku paham. Intinya adalah dari awal tuh aku bukan basicnya nggak musik banget, bahkan nggak pernah ikut organisasi musik, nggak pernah deket sama organisasi musik gitu. Dan entah kenapa aku bikin lagu satu terus dikutuk, didengar banyak orang sampai sekarang. Bahasanya gitu. Dikutuk ya, bukan itu sebuah blast ya, tapi dikutuk. Tapi kemudian akhirnya L keluar, kemudian lagu selanjutnya juga keluar. Itu apakah ketidaksengajaan atau gimana? Kayaknya kesengajaan. Nah, karena kan udah L-nya tuh udah booming tuh. Satu lagu itu aja kan. Satu lagu itu booming. Setelah booming, akhirnya berjalan. Itu masa-masa aku nganggur. Ngapain ya? Itu nganggur setelah S2 ya? Ya betul. Terus? Nganggur setelah S2, kemudian berjalan, coba deh bikin lagi satu dari ngisi waktu luang, terima kasih. Bikin terima kasih, itu 4 bulan, setelah perilisan, itu tuh kena streamnya sampai 15 juta. Cuma 4 bulan. Mungkin sekarang sekitar 60-70an juta. Pokoknya lebih dari 50 lah ya. Itu, ya akhirnya keterusan gitu. Akhirnya dikontak sama company, kemudian ditawari kontrak, dan akhirnya terjebak kontrak ini, dan akhirnya harus terus bikin musik gitu. Ini ini baru tahu ya, karena jujur ini sebenarnya adalah pertama kalinya hal keliling tour radio ya. Iya betul. Ya kan, mulai dari Surabaya kemarin, betul, ya kan, terus sekarang dilanjut di Malang juga. Ya. Dan kita juga baru tahu sebenarnya kemarin itu banyak yang nanya, hal ini labelnya mana ya? Oh nggak tahu gitu, coba aja kontak gitu. Tapi ternyata muncullah tiba-tiba Malang gitu kan. Iya. Kamu selain bahasa Bandung, bahasa apa berarti? Bahasa Sunda ya, sama bahasa Malang yang sedikit-sedikit lah ya. Selain itu bisa bahasa apa lagi? Indonesia? Nggak nanya itu, yang lainnya maksudnya apa? Bahasa Inggris, just a little bit. Terus bahasa Inggris, Spanyol? Indonesia? Nggak bisa. Oh, kali aja gitu kan, terinspirasi pengen bersamba-sambaria gitu kan, kita tidak pernah tahu ya kan. Tapi buat kamu ya, lagumu yang sekarang ini dengan genre yang seperti itu, sudahkah kamu puas dengan lagunya? Sejujurnya belum. Kenapa lagi? Ini kayaknya selalu kita kalau ngomong ada masalah gitu. Ada apa sih Mas? Coba cerita, kenapa? Ya soalnya aku juga masih belajar. Kemudian kan yang terbaru, produk yang terbaru ini Malang ini itu MLM ya ini ya? Apa? Lagu yang terbaru Malang ini juga masih belajar. Ini aku matangin skill juga supaya lagunya lebih baik lagi ke depannya. Kalau ditanya secara produksian puas atau enggak, sejak lagu pertama L sampai sekarang itu masih belum mencapai standar diriku yang aku inginkan. Emang standarmu seberapa sih? Ya Dewa 19. Wah,
Noah. Bentar, dari tadi kita ngomongin soal Dewa 19, kemudian disebut juga ada Noah, Peter Pan gitu ya. Coba Mas Hasbi bisa digenjrengkan lagu salah satunya Dewa 19 gitu apa? Satu aja, jangan panjang-panjang. Refnya apa. Coba kita tes dulu ya kan. Sebagai Dewa 19 itu apa sih? Namanya Bala Dewa. Yoi. Coba. Nyanyi nih? Iya dong. Okay. Refnya aja, jangan panjang-panjang. Lagu apa nih? Jangan, itu kelamaan itu. Oh, kelamaan. Refnya Mas. Refnya aja. Gini aku bisa. Jangan itulah. Apa ya? Ya udah enggak apa-apa, itu aja deh. Aku bisa Yang mana sih ini? Aku bisa gitu gak sih? Segitu gak sih? Jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang, karena telah terbiasa. Oh, tetap ya, tapi suaranya tetap hal, bukan yang kayak yang suaranya siapa sih itu yang aku bisa once. Nah, tapi tidak serok itu. Cuman pengennya adalah seperti itu. Legasinya. Sak produksi ini pisan. Masih ku cenengnya maruk, Mas. Tapi selain kalau itu kan dua musisi lokal alias Indonesia ya. Kalau yang mancanegara? Banyak banget. Aku suka Slipknot. Hah? Terus. Avenged, kemudian Ayo mas. Kalau Jepang tuh One Ok Rock, tahu. Oke, tahu dong. Kemudian kalau Barat atau Asia atau terserah, manca apapun. Korea juga boleh. Rex Orange County. Kemudian Baratnya Rex Orange County. Kemudian tadi Slipknot udah, One Ok Rock, Avenged Sevenfold. Kemudian ada Filipina, Dixie. Gitu. Macam-macam. Apapun yang menurutku enak, ku dengarkan. Tapi biasanya semuanya rock ya? Kalau dari tadi kita obrolin itu tadi kan? Iya sih. Alternatif ada, rock ada, tapi kebanyakan rock gitu. Pengen punya karya rock nggak sih? Aku nggak mau jawab itu. Cuman pengen apa enggak? Pengen. Nah, gitu. Pengen. Ya. Selain rock apa deh yang paling pengen sekarang? Maksudnya? Yang genre selain hal ini, pengen ngerjain apa gitu? Belum ada. Sebetulnya, ya udah deh, udah kebuka. Sebetulnya, aku kan mau ngeluarin album toh. Itu belum ada pertanyaannya. Abis ini ada, tapi ya udah deh, gak apa-apa. Album. Oke. Albumku itu akan sangat rock. Aneh gak sih? Enggak sih. Kalau dari base referensi enggak sih. Akan sangat rock. Jadi hal yang sekarang dibangun indie, seperti itu, folk dan lain sebagainya, itu akan hancur ketika ada album. Serius ini. Hancur, masa sih hancur? Enggak lah kalau hancur. Ya, cuman sisi berubah. Lain dari hal gitu. Evolusi. Ini ibarat Pokemon ini, Pikachu udah jadi Raichu ini. Tapi emang bener dengan sadar ya? Apanya tuh? Dengan sadar menggarap ini pengennya rock gitu ya. Tapi sudah berjalan? Materinya sudah berjalan. Oke. Gitu. Tapi nanti tahun depan atau 2 tahun lagi atau masih tahun ini? Aku gak bisa janji. Akan kukerjakan secepatnya, mungkin 2 tahun lagi akan keluar. Oke, berarti prosesnya masih panjang ya, karena mengejar itu tadi kesempurnaan yang hanya milik Allah itu tadi dan Dewa 19. Oke. Tapi di antara 8 lagu ini, berarti tambah ini jadi 9 ya? Yap. Mana yang jadi favorit kamu? Pribadi? Top 3 deh. Favorit. Top 3. Yang punya lagu. Top 3 itu yang pertama tuh aku suka Malang karena secara komposisinya aneh kalau menurutku. Apa yang bikin aneh? Antara bagian itu nggak ada yang sama susunan chordnya, jadi nggak diulang-ulang sebetulnya. Jadi ada aja yang beda gitu.
Bukan ABAB, iya, AABA betul. bukan ya. Oke. Kemudian yang kedua aku suka lagu Terima Kasih. Kemudian yang ketiga aku suka lagu namanya Manipulatif. Oke. Nah, 2 ini kan kita belum bahas ya. Kenapa suka nomor 2 dan nomor 3? Terima Kasih dan juga Manipulatif. Lagu Terima Kasih suka karena fun fact-nya lagu ini dibuat tahun 2018, yang mana ini adalah terusan dari lagu L. Cuma nggak aku keluarkan ketika itu. Karena jelek kalau menurutku. Hah? Ya, akhirnya aku aransemen ulang. Tahun 2000 berapa ya? 2022 apa ya? Pandemi pokoknya ya. Iya. Oh iya, pandemi betul. Pandemi. Aku aransemen ulang, aku keluarin, dan aku nggak nyangka responnya bagus gitu loh dengan lagu ini. Kemudian aku suka Manipulatif. Sebetulnya sama si alasannya itu sama kayak lagu Malang. Lagunya aneh. Anehnya yang apa lagi nih? Anehnya itu sama si chordnya nggak sama gitu. Aku suka lagu yang aneh-aneh. Tidak berulang gitu. Emang tujuannya apa biar kayak gitu? Biar apa tuh? Ya biar apa? Bikin kayak gitu tuh biar apa? Karena yang berulang banyak. Iya, betul. Yang berulang banyak. Kayak lagu Dewa deh, balik lagi ke Dewa. Oke, boleh. Lagu Dewa itu paling aku seneng itu yang nggak populer, namanya Bukan Cinta Manusia Biasa, tahu? Itu karena itu rumit sebetulnya si lagu Dewa itu. Dan kenapa aku suka Malang juga suka Manipulatif, sama alasannya bahwasanya si lagunya itu termasuk lagu yang rumit, bukan yang diulang-ulang. Kalau L itu diulang-ulang, kalau Terima Kasih juga si progresi chordnya diulang-ulang. Oke, berarti kamu suka yang aneh-aneh ya sebenarnya ya? Suka yang aneh-aneh. Iya, aneh-aneh dalam tanda kutip adalah yang bagus gitu kan. Bukan aneh yang jelek, itu bukan gitu. Oke, nah ngomongin soal Malang. Tadi kan sudah sempat di-spill kalau kenapa gak bikin Bandung aja, kenapa Malang? Karena Bandung udah banyak gitu. Emang kamu punya memori apa sama Malang? 13 tahun aku hidup lama atau enggak tuh? Lama banget kan? Sebelah saya ada 20 sekian, sebelah saya juga ada 20 sekian, masih ada yang lebih lama gitu. Iya, jadi aku hidup kurang lebih sekitar 13 tahun, kemudian memorinya kan menumpuk di dalam diriku. Itu waktu kuliah berarti ya? Waktu kuliah. Kemudian aku pandang kota Malang nih sebetulnya tuh ketika itu yang sering diromantisasi kan Yogyakarta lagi. Betul. Terus Bandung lagi. Betul. Gitu. Waktu itu yang sedang booming tuh sesuatu di Jogja, Aditya Sofyan. Nah kemudian aku tuh ngerasa Malang tuh sebetulnya itu nggak punya wisata yang enak dan lain sebagainya, cuma dia punya iklim yang sederhana, nuansa yang hangat gitu, meskipun kotanya dingin. Akhirnya aku coba untuk aku tulis si pengalamanku ini, aku ringkas gimana caranya. Setelah diringkas dan lain sebagainya, coba aku bikin lagu dan jadilah voila lagu Malang ini. Oke, terus kamu terinspirasi dalam lagu Malang ini titik-titik mana yang akhirnya ini Malang banget? Aku itu terinspirasinya adalah sama orang-orangnya di mana. Oh, justru sama orangnya? Iya, bukan sama tempatnya. Biasanya kan titiknya kalau nggak Ijen, stasiun atau apalah betul. itu. Aku terinspirasi sama orang-orangnya. Karena di Malang ini, setauku aku kan sering juga moving ke Jogja, ke Bandung, ke Jakarta juga moving. Aku ngerasa di Malang ini tempat untuk diriku bisa kayak ngopi sepanjang malam sampai pagi, dan kita ngobrolin hal-hal yang filosofis gitu, yang kadang jam-jam dimana kita mikirnya overthink gitu. Nah, aku suka di situnya di Malang tuh. Banyak kopi yang temaram, kemudian banyak orang-orang yang rela untuk bercengkrama sampai pagi itu gitu. Oke, berarti lebih ke tempat kopiannya, orang-orangnya, obrolannya. Oke, tapi kalau bisa dibilang kalau ditanya ya, 3 tempat Malang yang ikonik di otak kamu apa? 1, Legi Pahit. Pancet tanggon ngopi, Rek. Iya kan. Oke, kenapa Legi Pahit? Karena dulu tuh aku tuh lihat musik aneh-aneh di situ,
di Legi Pahit itu. Iya, memang. Meskipun sekarang udah nggak ada, dulu tapi kayak bule-bule di seberang hotelnya itu bener-bener datangin Legi Pahit buat ngelihat musiknya. Alternatif. Iya, betul. Kemudian yang kedua, kampusku, aku nggak mau nyebut di mana. Ya, if you know what I mean aja ya. Betul. 3 tempat ya? 3 dong. 1 Legi Pahit, 1 kampusku, terus 1 lagi TMP. Kenapa? Karena dulu di TMP itu kan ada kopian tuh belakangnya tuh. Yang mana? Yang banyak ada yang mana? Iya, banyak toh. Si kopian di belakang TMP itu. Dan aku ingat di situ tuh aku pernah jadi ketua BEM dan aku sering banget ke situ sama teman-teman BEMmu itu. Iya, betul, teman-teman. Ini jangan bilang tempatnya udah enggak ada ya? Gak tahu, aku gak pernah ke situ lagi. Robara bukan sih? Aku lupa sekali. Coba kamu visit habis ini ya, kita belok ke sana, coba ada apa enggak tempatnya. Kalau enggak ada berarti itu Robara. Iya, mungkin. Oke, berarti sebenarnya basicnya kamu suka nongkrong ya? Suka nongkrong. Oke, ini fakta terbaru. Kalau nongkrong belinya apa nih? Ya kali aja terinspirasi gitu kan. Apa nongkrongnya biasanya kopi kah? Iya, sering beli kopi gitu. Kopi, oke. Terus kalau temen-temennya, circle-nya masih ada kan sampai sekarang? Kayaknya udah mencar deh, udah kemana-mana. Terus sekarang kalau ngobrol sama siapa? Sendiri. Berarti kopi sendiri. Kasih ya. Masa sih masih? Enggak, sekarang temennya kan ada yang baru yang datang teman, tapi nggak lupa yang lama. Yang lama udah mungkin kembali ke perantauannya masing-masing. Ke tempat asalnya, negaranya masing-masing ya. Betul. Tapi karena kamu tadi menyebutkan Malang itu yang diingat adalah orangnya. Secara garis besar deh, orang Malang itu kayak gimana sih? Orang Malang itu kalau menurutku asik. Masa sih? Iya, asik karena nggak ada kalau saingan tuh pace-nya nggak cepat. Nah, itu. Oh gitu. Ya. Indikatornya gitu doang. Iya, dan nggak tahu kenapa ya asik aja sama orang Malang tuh gitu. Oke. Sama suasananya ya mungkin asik juga karena kalau dulu kan dingin banget kan. Kemudian sekarang udah panas beda. Banget kan? Kita udah agak hangat gitu. Jadi aku masih teringat si suasana dinginnya yang dulu gitu. Oke, berarti yang pertama adalah orangnya, yang kedua baru obrolannya. Tempatnya yang tadi top 3 ya, mungkin bisa napak tilas kali ya. Napak tilasnya hal ya kan kita menyesuaikan, oh lagunya Malang itu gara-gara ini. Nah, gitu bisa didengerin. Tapi sebelum itu kita bakal main satu lagu dulu. Judulnya apa nih yang mau dimainin? Kita lagu yang populer aja ya. Lagu L. Kamu lah, oke. Lagu kamu ya, L ya. Oke, siap. Silakan, Hal. Halo, selamat sore teman-teman pendengar semua. Aku Hal. Dan teman-teman pasti barangkali nggak asing dengan lagu ini. Entah itu diputar di warung kopi atau lagi dengerin di radio. Saya akan membawakannya live di Elvara FM. Jadi dimanapun teman-teman berada mendengarkan, semoga diberkahi perjalanan yang baik dan hari yang baik juga. Sungguh tak terasa sudah 7 tahun rotasi waktu hidupku. Binar mata yang membiru hari-hari yang lesu. Aku menunggu kamu. Selalu aku lihat belakang punggungmu di saat kau lihat belakang punggung pria lain. Menunggu kau menoleh dan berlari ke arahku dan memelukku seerat-eratnya. Sudah aku coba untuk menghapusmu,
naifku hanya jelaga. Dirindu pada siapa, ku masih merasakannya. Kamu masih penyebabnya. Selalu aku lihat belakang punggungmu, di saat kau lihat belakang punggung pria lain. Menunggu kau menoleh dan berlari ke arahku dan memelukku seerat-eratnya. Sekali lagi, come on. Selalu aku lihat belakang punggungmu, di saat kau lihat belakang punggung pria lain. Menunggu kau menoleh dan berlari ke arahku dan memelukku seerat-eratnya. Teruntuk teman-teman pendengar Elvara FM dimanapun kalian berada dan sedang mendengarkan lagu ini, atau mungkin kalian sedang bertahan dari perasaan terluka, semoga setelah mendengar lagu ini, perasaan luka dari kalian bisa sembuh, amin. Dan kalian juga tetap masih bisa bertahan di stance perasaan terluka ini. Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya, yang mana bagian ini aku suka banget. Come on. Mencoba berdamai dengan diriku, tapi kau selalu tahu itu. Bagaimana mungkin ketika kau masih jadi satu-satunya alasanku menunggu di lini waktuku. Sungguh tak terasa sudah 7 tahun habiskan masa mudaku hanya untuk membuatmu terkesan kepadaku. Begitu badutnya aku. Karena tadi musisi gagal, enggak guys, jelas enggak. Dosen itu kan jangka panjang sebenarnya rencana. Tapi kalau cita-cita kamu sendiri tuh sebenarnya pengen jadi apa sih? Awalnya aku pengen jadi dosen. Hah? Iya. Cita-cita itu? Cita-cita. Cita-cita memang dari awal jadi dosen. Oke. Gitu. Tapi ternyata jalan hidup memang selalu bercanda. Iya kan? Ketawa dulu, Bar. Kan bercanda katanya. Ketawa dulu. Terus. Ya akhirnya mungkin dibelokin dulu kali ya. Jadi dibelokin dulu ke musik. Baru entah di kedepannya jadi dosen atau tidak. Ya gak apa-apa sih, jalanin hidup ini aja gitu. Emang sepingin itu jadi dosen? Kalau dulu iya. Tapi kalau sekarang kayak ngelihat dosen, apa? Kenapa? Ya beban akademiknya berat, kemudian kalau aku tuh pengen jadi dosen sebetulnya karena satu alasannya. Apa tuh? Berkuasa. Wah, kenapa gak jadi presiden sekalian? Tapi kan capek kalau jadi presiden. Kalau jadi dosen tuh sama aja capeknya. Gitu ya? Cuman itu skala kecil, yang satunya skala besar gitu doang. Iya kan? Iya juga ya. Atau mungkin jadi wali kota deh kalau misalnya gak pengen jadi presiden ya kan. Atau bupati maybe ya kan. Caleg masih kurang coy. Mending wali kota sekalian. Iya kan? Cuman pengen berkuasa doang. Gimana ya? Aku ngerasa waktu pengalamanku untuk berinteraksi sama dosen tuh, dia kayak seenaknya aja gitu. Masa sih? Tapi ini khusus pengalaman kamu kan? Bukan general ya. Iya. Jadi kayak nggak mau ngajar, ya udah jam kosong aja gitu. Hah? Kasih tugas gitu. Kalau
aduh ada makalah akademik, tarik aja 2-3 mahasiswa disuruh ngerjain gitu loh. Wah, kan itu kan berkuasa. Kamu belum jadi udah kayak gitu pikirannya, apalagi kalau udah jadi agak mengerikan ya. Tapi masih sampai hari ini masih pengen jadi dosen. Kalau sampai hari ini anaknya nganggur banyak duit. Ya itu namanya bukan nganggur coy, itu namanya ya bukan nganggur dong, kan kamu punya karya, namanya juga bukan nganggur dong. Apa lo? Ya. Iya kan. Ya, agak lain memang orang yang satu ini. Oke, ini kita main what if aja ya, kita berandai-andai dulu. What if kalau misalnya kamu ternyata diundang di sebuah embassy di yang paling dekat lah di Aussie. Kira-kira kamu bakal datang nggak untuk main? Datang lah, kan diundang. Embassy lagi. Tapi kamu sebagai posisi loh. Sebagai? Musisi loh. Iya. Datang. Kemudian aku kesana. Terus tiba-tiba nggak pulang gitu. Kayaknya sih gitu sih, arahnya gitu sih. Enggak sih. Ya. Kalau misalnya aku datang ke embassy, ya datang aja, bernyanyi saja di sana. Oke, masih mau ya berarti ya? Masih mau. Ini masih berandai-andai loh ya, berandai-andai aja gitu. Terus kalau misalnya kamu disuruh pilih untuk 2 negara yang bisa kamu tinggalin, kira-kira apa? 1, Jepang. Kemudian yang kedua itu milih ya ini ya? Iya pilih. Mungkin New Zealand. Oke, kenapa Jepang? Bukan wibu? Bukan. Oh bukan. Karena aku suka Jepang tuh karena individualis banget. Dan kamu orangnya seperti itu? Iya, gitu. Aku tuh kalau misalnya, aku tuh sebetulnya untuk jadi musisi itu kalau menurutku nggak cocok. Karena aku nggak suka konser sebetulnya. Hah? Lah terus? Gak suka, karena abis banget energiku gitu loh. Kalau ke acara atau ada konser gitu tuh aku bener-bener kayak habis sekali energinya. Aku suka menyendiri di kamar dan lain sebagainya. Gak ngapa-ngapain gitu. Bengong 9 jam gitu. Ya enggak, cuma kayak nonton, main game gitu. Oke, itu kalau Jepang ya, karena orangnya adalah individualis. Kalau New Zealand berkumpul dengan domba-domba. Iya betul, berkebun. Masa sih alasannya itu? Kan berkebun. Berkebun. Harvest gitu. Betul, berarti itu 2 itu ya pasti. Ya. Oke, tapi kalau misalnya ditawarin untuk berkolaborasi bareng sama musisi manca, kira-kira siapa yang kamu pengen? Ada. Iya, siapa? Even kalau misalnya kita nggak tahu juga nggak apa-apa sih. Siapa? Sebut aja. Oh gitu ya? Iya. Iya. Yang lama apa yang? Terserah kamu. Yang hari ini kamu pengen banget collab sama musisi luar negeri siapa gitu? JB lah. Hah? Justin Bieber lah. Oh. Kalau milih nggak tanggung-tanggung. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Pasti meledaknya. Oke. Iya dong. Sebentar. Premis pertama adalah kamu gak pengen jadi musisi, tapi kamu ngejarnya adalah JB gitu kan, Justin Bieber. Gak tanggung-tanggung gitu. Oh gitu. Kenapa gak sekalian yang gede kayak Avenged gitu maybe? Kan udah apa ya? Udah apa? Bukan generasinya. Oke. Gitu. JB harusnya udah turun sih juga sebenarnya untuk di era ini. Mungkin Bruno Mars yang lagi naik masih. Bruno Mars masih. Kemudian ada Olivia Rodrigo, ada juga yang paling baru Sabrina Carpenter kayak gitu-gitu. Oh, ada lagi satu. Siapa? Pasti meledak nih. Wah, meledaknya seberapa dulu nih? Berapa radius? Terus siapa? Taylor Swift lah. Oh, berarti memang ngejarnya adalah meledaknya itu tadi ya? Iya, kalau misalnya nggak meledak tuh sedih. Kita udah bikin musik bagus-bagus, cuma nggak meledak tuh. Wah. Ya. Nah makanya sekarang hari ini kan hal di sini kita membantu untuk hal meledakkan Malang ini, bukan kota Malang ini, bukan lagu Malang ini, bukan meledakkan kota Malang ya. Nanti salah persepsi lagi. Thank you so much responnya. Tapi harapannya nih, ketika kamu sudah ngeluarin musik Malang ini ya, ini kan sudah beberapa bulan ya lebih tepatnya ya? Iya kan bulan kan? Nah, apa yang kamu harapkan ketika orang mendengarkan lagu ini? Terus yang kedua adalah, kalau dengerin lagu Malang itu cocoknya di jam berapa? Oke. Sebetulnya untuk lagu Malang sendiri, aku nggak berharap
muluk-muluk karena aku tahu lagu ini tuh nggak akan menasional. Cuma orang yang di Malang punya keterikatan sama Malang yang tersentuh hatinya mendengar lagu ini gitu. Maka dari itu harapanku adalah yang mendengarkan lagu Malang, mudah-mudahan ketika dia di luar kota Malang, kemudian mendengarkan lagu Malang, dia terobati kangennya ke kota Malang. Itu kalau yang lagi di Malang itu makin banggalah sama kota Malang sendiri. Gitu. Untuk jamnya? Untuk jamnya mungkin sore gitu ya, jam 3 sampai jam 6 ketika kita bisa kumpul bareng-bareng atau motoran lagi kemana gitu. Motoran sore-sore atau berkendara sore-sore. Bagiku itu waktu yang tepat untuk mendengarkan lagu Malang. Itu adalah jam yang direkomendasikan ya. Jadi silakan dinikmatin sendiri. Tapi kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita tidak menikmati langsung dari orangnya ya. Kalau misalnya dari lagunya kan kita udah bisa dengerin di manapun ya. Di all digital streaming platform juga udah bisa. Di Elvara juga udah bisa. Nah sekarang kita bawakan secara langsung. Tapi sekarang juga terima kasih Hal. Iya sama-sama. Aku yang makasih banget loh sudah Terima kasih. Berarti next project harus kesini ya kayaknya ya. Mudah-mudahan. Next project terakhir yang terdekat apa? Next project ini keluarin EP 3 lagu. Ditungguin ya. Langsung aja follow Instagramnya di mana? @halstage. Langsung gak usah di follow deh. Kenapa? Udah banyak. Gak apa-apa. Kan gak di follow back kan? Iya, gak apa-apa, di follow aja. Siapa tahu EP-nya itu relate gitu loh sama kehidupannya. Kalau gitu terima kasih banyak Hal ya. Dan sekarang juga Vizilidita harus pamit juga dari Hitsteria Yoris Music. Habis ini kita bakal dengerin lagunya Hal langsung dengan Malangnya. Jadi jangan lupa untuk streaming juga di www.radioelvara.com dan juga follow all social media kita di Elvara FM ya. Kalau gitu sekalian Vizilidita pamit. And stay with us only on 90.6 Elvara FM, your inspiration. Bye-bye. Diam-diam kamu tahu 7 juta tahun lalu Tuhan sedang iseng bikin tempatnya kita untuk sementara bahagia. Cukup bagus kukira, sedikit dingin, banyak tawa, penuh rasa. Kamu dan aku ada di sana, banyak bercanda, banyak waktunya. Hidup sederhana, berfilosofi sampai pagi. Entah bagaimana dunia punya makna. Jangan kamu lupa tuh kembali, jangan kamu pergi tanpa ingat lagi. Kenanganmu di sini, masih di sini. Satu sore nanti jalan lagi, naik motor kita menyusuri malam, menikmati segala keteduhan kotanya. Jangan ragu untuk selalu mampir lagi, reguk malam yang memikat. Hidup sederhana, berfilosofi sampai pagi. Entah bagaimana
dunia punya makna. Namun ada kalanya kita mungkin akan pergi, meninggalkan seluruh suasana di sana. Jika satu hari nanti kita boleh rindu lagi, menanggalkan luka ini. Yo, jangan kamu lupa tuh kembali, jangan kamu pergi tanpa ingat lagi. Kenanganmu di sini, masih di sini. Bromo, Batu, pantai mana lagi kita jelajahi minggu ini? Atau cukup kedai kopi yang Temara? Oh, satu sore nanti jalan lagi, naik motor kita menyusuri Malang, menikmati segala keteduhan kotanya. Du 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 du, menikmati segala keteduhan kotanya. Thank you so much, Alvara.